Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sapitri, dengan nomor induk mahasiswa C0 akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari hasil lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Nah, Aspek fiskal dari hasil lancar berupa piutang usaha dan persediaan tidak terlepas dari dan berfokus kepada pajak pertambahan nilai atau PPN yang timbul dari piutang. Dari itu sendiri, kita mengetahui dulu pengertian dari jurnal PPN. Nah, jurnal PPN bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai atau PPN yang melekat pada suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Nah, apabila pengusaha kena pajak atau PKP melakukan penjualan atau penyerahan atas barang atau jasa kena pajak, maka PKP tersebut berhak untuk melakukan pemungutan PPN dan hal ini merupakan pajak keluaran. Sementara jika BKP melakukan transaksi pembelian atau menerima barang atau jasa kena pajak, maka PKP tersebut akan dikenakan pajak masukan. Pembuatan jurnal PPN dengan mencatat setiap transaksi pembelian maupun penjualan barang atau jasa kena pajak diperlukan sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Selain itu, pembuatan jurnal PPN yang diperlukan untuk mencatat setiap aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan PPN. Sebelum melakukan penyusunan jurnal PPN pajak pertambahan nilai, ada pun prosedur dan pedoman yang harus kita ketahui untuk melakukan penyusunan jurnal atau pajak pertambahan nilai PPN. Yang pertama ada pedoman penyusunan jurnal PPN. Prosedur pembukuan atau pembuatan jurnal PPN terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, pembelian BKP atau JKP di mana PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, penjualan dan PPN terutang. Yang ketiga, PPN yang masih harus dibayar oleh lebih bayar PPN. Sementara untuk metode pencatatan jurnal PPN terdiri dari 3 cara atau 3 metode. Yang pertama, PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan pada suatu perkiraan. Pembukuan dengan cara ini hanya menggunakan satu perkiraan, yaitu PPN yang saldonya mungkin debit atau kredit. Tergantung mana yang lebih besar antara pajak masukan atau pajak keluaran untuk suatu masa pajak tertentu. Yang kedua, PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan secara terpisah tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak. Dengan cara seperti ini, saldo masing-masing perkiraan akan bertambah terus-menerus karena terjadi akumulasi PPN masukan dan PPN keluaran selama periode tertentu. Yang ketiga, PPN masukan dan PPN keluaran yang dibukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak. Prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN masukan dan PPN keluaran ke kas negara atau penerima restitusi sama seperti prosedur pembukuan pada cara keduanya. Pada akhir masa pajak dilakukan penjurnalan untuk mengoffset perkiraan PPN masukan dan PPN keluaran. Pada saat selesainya pembuatan surat pemberitahuan atau SPT masa pajak PPN bulan yang bersangkutan.
Ini akan dibahas perlakuan pencatatan jurnal PPN untuk transaksi penjualan alias PPN keluaran. Berikut adalah contoh perhitungan akuntansi perpajakan dalam jurnal PPN. Nah, yang pertama, jurnal PPN untuk penjualan tunai. Apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, misalnya nilai barangnya sebesar 3,5 juta ditambah PPN 10% yaitu 350.000, maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah sebagai berikut. Kas di debit 3.850.000, penjualan di kredit 3.500.000, PPN keluaran di kredit 350. Untuk transaksi penjualan tunai, pencatatan jurnal PPN tidak rumit, apalagi jika penjualan tunai tersebut tidak mengalami retur di masa mendatang. Sebab begitu melakukan penjualan, PKP penjual menerbitkan faktur pajak sekaligus menyerahkan barang kepada PKP pembeli. Jurnal PPN untuk penjualan kredit. Jika misalnya penjualan dilakukan secara kredit, dilihat dari sisi perpajakan karena faktur pajak belum diterbitkan. Meskipun barang atau jasa telah diserahkan, PPN belum terutang sehingga belum perlu dicatat. Namun dilihat dari prinsip akuntansi penyerahan BKP atau JKP merupakan salah satu saat pengakuan pendapatan atau pelepasan aktiva. Nah, oleh karena itu pencatatan jurnal PPN keluaran harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Contohnya pada tanggal 1 November 2018, PT ABC melakukan BKP secara kredit seharga 3,5 juta ditambah PPN 10% sebesar 350.000. BKP telah diserahkan namun faktur belum dibuat, maka pencatatan jurnal PPN adalah piutang dagang di debit 3.850.000, penjualan di kredit 3.500.000, PPN keluaran belum difakturkan 350.000. Ketika pada tanggal 1 Desember 2018 faktur pajak keluaran dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjual membuat jurnal PPN. PPN keluaran belum difakturkan, di debit 350.000, PPN keluaran di kredit 350.000. Jurnal PPN jika ada pengembalian, jika PKP melakukan transaksi penjualan dan kemudian BKP yang diserahkan tersebut dikembalikan atau diretur oleh PKP pembeli. Nah, hal tersebut merupakan pembatalan penjualan sehingga mengurangi penjualan. Otomatis adanya retur ini membuat PPN atas barang tersebut menjadi tidak terutang sehingga mengurangi pula PPN keluaran. Contoh, pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual secara kredit BKP seharga 3,5 juta ditambah PPN 10% sebesar 350.000. BKP telah diserahkan pada tanggal tersebut, tetapi faktur pajak belum dibuat atas transaksi tersebut. PKP penjual membuat jurnal PPN adalah piutang dagang 3.850.000, di debit penjualan 3.500.000, di kredit PPN keluaran belum difakturkan 350.000, di kredit. Kemudian pada tanggal 20 November 2018, di mana faktur pajak belum dibuat, terjadi retur penjualan atas barang yang berharga 500.000. Atas transaksi retur penjualan ini, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut. Retur penjualan di debit
500.000, PPN keluaran belum difakturkan 50.000 di debit, piutang dagang 550.000 di kredit. Pada tanggal 1 Desember 2018, PT ABC menerbitkan faktur pajak keluaran atas transaksi penjualan tersebut. Oleh transaksi ini, perusahaan hanya perlu mencantumkan jumlah penjualan setelah dikurangi dengan retur penjualan. Pun demikian, dengan pencatatan PPN, hanya perlu dicatat besaran PPN yang sudah dikurangi PPN BKP yang diretur. Jumlah yang dimasukkan dalam faktur pajak adalah harga jual di kredit 3 juta, PPN 10%, di debit 300.000, jumlah yang dibebankan 3.300.000 di debit. Terkait penerbitan faktur pajak tersebut, perusahaan mencatat jurnal PPN keluaran yang belum difakturkan di debit 300.000, PPN keluaran di kredit 300.000. Jika retur dilakukan setelah perusahaan menerbitkan faktur pajak, misalnya tanggal 10 Desember 2018, maka pencatatan jurnal PPN yang dibuat oleh perusahaan adalah retur penjualan 500.000, PPN keluaran 50.000, piutang dagang 550.000. Demikianlah bentuk pencatatan jurnal PPN untuk transaksi penjualan. Masing-masing bentuk penjualan baik secara tunai dan kredit, serta adanya pengembalian atau retur memiliki perlakuan pencatatan jurnal PPN yang berbeda. Cadangan piutang tak tertagih. Menurut pajak, definisi piutang tak tertagih dalam dunia akuntansi dan bisnis ada beragam istilah yang lekat dengan para praktisinya. Salah satunya adalah piutang. Pada kondisi tertentu, piutang dapat menjadi piutang tak tertagih. Piutang menjadi sarana yang diberikan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi fleksibilitas pembayaran. Sejalan dengan praktiknya, beberapa pihak yang berutang mungkin mengalami kendala sehingga timbullah kondisi piutang tak tertagih. Nah, metode piutang tak tertagih ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung piutang tidak tertagih. Yang pertama, metode penyisihan piutang tidak tertagih atau allowance method. Untuk nominal yang besar, metode pencatatan piutang tak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Komponen utama dari metode ini adalah perkiraan piutang tidak tertagih. Yang kedua, entry jurnal dengan mendebat beban hutang buruk dan penyisihan kredit untuk piutang tidak tertagih. Ketiga, menghapus akun piutang tak tertagih pada akun debit, penyisihan piutang dan kreditkan akun piutang yang sesuai. Dua, metode penghapusan piutang tak tertagih atau direct write-off method. Metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk nominal yang kecil. Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang, sehingga Anda perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagih kepada konsumen. Nah, dengan demikian, beban piutang tidak tertagih kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tidak tertagih ini tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba.